Pernyataan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Iwan Ginting saat ditemui di kantor Kejari Jakbar di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Iwan menuturkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kini resmi telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 236 miliar rupiah. 8 tersangka ini diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi penganggaran fiktif terkait pengadaan barang dan jasa di anak usaha Telkom Group. Iwan menyebut dari 8 tersangka ini diantaranya adalah pejabat di lingkungan PT Telkom Indonesia dan pimpinan direksi perusahaan swasta rekanan. Para tersangka diantaranya Siti Hoiriana selaku Eksekutif Vice President Divisi Enterprise Service PT Telkom, Suhartono selaku Deputi Eksekutif Vice President Divisi Enterprise Service PT Telkom, Iwan Setiawan General Manager Banking Manager Service Divisi Enterprise Service PT Telkom, dan Oki Mulyades selaku Account Manager BMS Divisi Enterprise Service PT Telkom, dan Elisa Danardono selaku Senior Sales Spesialis PT Telkom Telstra. Sementara tersangka lainnya dari pihak perusahaan swasta adalah Rizal Otolua, Dirut PT QWERTY Technologies, Rinaldo selaku Dirut PT Interdata Teknologi Sukses, serta Hedi Kando, ex-Dirut PT QWERTY Teknologi Sukses. Para tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Salemba dengan jeratan pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 Jungto, pasal 65 ayat 1 Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dari pengungkapan perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menyita barang bukti berupa uang tunai senilai miliaran rupiah, moge, motor, sejumlah mobil, serta sejumlah unit tanah dan bangunan. Perlu kami jelaskan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sejak 19 Juni tahun 2023 telah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di PT Telkom Group. Kita telah melakukan serangkaian penyidikan dan telah menetapkan 8 orang tersangka dari pihak swasta dan juga dari pihak PT Telkom, dalam hal ini Telkom Des ya. Ini merupakan pengadaan barang dan jasa tahun 2017 dan bisa kita simpulkan pengadaan tersebut merupakan pengadaan yang fiktif, artinya tidak pernah ada, tetapi dilakukan pembayaran kepada pihak swasta atas pengadaan barang tersebut, padahal barang tersebut tidak pernah ada diberikan oleh pihak swasta dimaksud gitu. Kemudian dari serangkaian penyidikan tersebut, kita juga telah melakukan penyitaan beberapa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yaitu kendaraan bermotor ada sebanyak 13 unit, terdiri dari sepeda motor, ada Harley Davidson, ada Jeep Wheels juga, kemudian ada beberapa kendaraan yang nanti boleh dilihat di bawah, itu masih ada kita taruh di halaman. Kemudian ada juga benda bergerak, benda tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan sebanyak 5 unit. Ini nanti rinciannya juga boleh kami berikan kepada rekan-rekan media, dan uang tunai sebesar 1,6 miliar rupiah yang disita dari saksi, beberapa orang saksi. Dari pihak Telkom sudah kita tetapkan 4 orang atas nama Suhartono selaku Deputi EVP Des, kemudian Iwan Setiawan selaku GM BMS 2, kemudian Oki Mulyades selaku Manajer Solusi Divisi Enterprise Telkom. Ini pengadaan barang berupa laptop dan perangkatnya dengan 4 kontrak. Jadi ini berawal dari kontrak berlangganan yang dilakukan oleh PT Telkom, dalam hal ini Telkom Des melakukan kontrak berlangganan dengan PT QWERTY. Kemudian Telkom Des menunjuk 3 anak perusahaan untuk menindaklanjuti kontrak berlangganan tersebut, di mana kemudian Telkom Des melakukan kontrak layanan dengan 3 anak usahanya untuk menindaklanjuti pengadaan barang dimaksud. Kemudian mereka juga menunjuk 1 vendor untuk menyediakan barang-barang dimaksud. Dan 3 anak perusahaan ini kemudian melakukan pembelian barang kepada swasta atau vendor yang ditunjuk tadi. Jadi kemudian dilakukan pembayaran, lunas semua dibayar, akan tetapi barang ini tidak pernah ada begitu.
Nah, jadi skemanya itu pembayaran dilakukan oleh anak perusahaan kepada swasta tadi, yaitu namanya Interdata selaku vendor. Kemudian harusnya barang diterima oleh anak perusahaan, kemudian diserahkan kepada DES, dan selanjutnya DES menyerahkan kepada Kuarti. Jadi skemanya begitu. Nah, dan kemudian yang terjadi setelah uang diterima, uang pembayaran diterima oleh Interdata, uang ini kemudian diserahkan kepada PT Kuarti begitu. Jadi bisa kita simpulkan ini pengadaan yang tidak pernah ada, tetapi dilakukan pembayaran. Jadi bisa dibilang fiktif. Sebelumnya, Kejari Jakbar menggeledah 2 perusahaan swasta, PT Kuarti Teknologis dan PT HK Luxury Indonesia di Komplek Taman Semanan Indah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan fiktif perangkat kantor PC dan laptop di anak usaha Telkom Group. Dugaan kasus korupsi penganggaran pengadaan barang dan jasa ini terjadi di tahun 2017. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.